Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada sebuah pertanyaan begitu ya, yang pertanyaan dari dulu sebenarnya tentang apakah Kang Deddy itu muslim apa tidak sih sebenarnya begitu ya. Karena dari beberapa orang yang melihat begitu ya, ada katanya sih ada mencium-cium bau kesyirikan begitu ya, dengan memberikan kain kepada pohon, terus dengan mendirikan patung-patung begitu. Dan itu sudah diklarifikasi sebetulnya. Tapi sebenarnya menarik ketika pertanyaan itu langsung ditanyakan oleh Kang Deddy begitu ya. Dan di sana juga nanti ada pernyataan dari seorang Habib atau siapalah begitu ya, yang sangat mengejek begitu ya, mengejek Kang Deddy. Ini seharusnya tidak boleh keluar dari mulut seorang yang kita anggap sebagai ulama begitu. Dan ada juga Das Latif sana yang akan mengomentari tentang penghinaan yang dilakukan salah satu Habib ke Kang Deddy. Ini menarik untuk kita reaksi sebetulnya. Gimana videonya? Ini dia. Anda memotret atau mengidentikan diri Anda sebagai muslim yang taat karena Anda beragama Islam? Ketaatan dan ketidaktaatan itu bukan urusan saya. Masa saya harus mengaku taat? Allah yang menilai, bukan diri saya. Persoalan ketaatan manusia, keimanan manusia, dan ketakwaan manusia hanya Allah yang bisa memahami, yang mengetahuinya. Sedangkan kita ini dinilai oleh manusia lain tuh pada sisi amal soleh. Mungkin kalau saya memimpin ini banyak ngurusin orang-orang miskin, ngurusin anak-anak yatim, bangunin rumah orang-orang miskin, ngurusin orang yang sakit, dijemput ke rumahnya pakai ambulan, dianterin ke rumah sakit, dianterin lagi ke rumahnya, membuka seluruh ruang kelas di rumah sakit, di 11 rumah sakit. Kalau kelas 3 penuh, Anda masuk ke kelas 2. Kalau kelas 2 penuh, masuk ke kelas 1. Biarkan pemerintah bertanggung jawab. Membayar klaim operasi jantung masyarakat sampai 400 juta satu orang. Ngurus kemoterapi, ngurusin orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan, sampai saya kasih 1,5 juta sampai 2 juta yang menyerahkan jangan dipasung. Bagi saya itu jauh lebih bermakna dalam hidup ini dibanding kita berkutat, berdebat, kemudian mengklaim diri kita menjadi orang saleh tapi tidak bisa mengelola anggaran dengan baik yang berpihak bagi kepentingan publik. Kalau ngomongin tentang sholat 5 waktu, yang paling tepat itu ngomongin Indonesia. Oh gitu. Dari sisi terminologi. Apa coba Kang? Gimana? Loh, sholat subuh ngepas. Oke. Jamnya. Antara subuh dan lohor hitungannya tepat. Oke. Dari lohor ke asar hitungannya tepat. Oke. Dari asar ke maghrib hitungannya tepat. Dari maghrib ke isya hitungannya tepat. Coba Anda tinggal di Eropa. Iya. Oh, iya. Oh di Indonesia pas ya semuanya. Ngepas, coba di Eropa. Iya, Bisa iya. siangnya lebih lama, bisa malamnya lebih lama. Iya. Jadi Indonesia ini menarik kalau dari Jadi segi sholat agama. 5 waktu itu dalam konteks wilayah, Iya. bagi Indonesia sesuatu yang sangat tepat. Iya. Ada dua fenomena yang berbeda nih Bang Alfian, yaitu Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Memang dua-duanya nggak juga kita terlalu suka lah ya. Kata kuncinya, Ridwan Kamil kemungkinan besar masuk kotak, Deddy Mulyadi akan membangun hegemonik dengan menggabungkan pola-pola sekuler, pola-pola yang anti-Islam, dan Gibran akan menggunakan pola-pola robotik ya, karena dia adalah sebetulnya tidak ada apa-apa. Begitu Bung Kameramen. Begitu sebetulnya ya, tapi sebenarnya penilaian seseorang itu benar ya, apa yang disampaikan oleh Kang Deddy begitu ya. Itu kan bagaimana kita sama manusia lah, karena kita sendiri bahwa sebaik-baik manusia, ini koreksi kalau salah ya, sebaik manusia adalah sebenarnya manusia yang bisa bermanfaat juga untuk orang lain begitu ya. Dan salah satu pernyataan ini juga sebetulnya ya sangat tidak elok sekali kalau kita dengar atau keluar dari seorang yang kita sebut sebagai pendakwah lah atau apalah di situ ya. Ini dia. Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Jadi ojo ngarani wong kafir, kon gak roh wong kafir tak. Ojo ngarani wong musyrik. Sebab musyrik letaknya di dalam hati dan pikirannya. Musyrik tidak kelihatan, bid'ah tidak kelihatan. Maka juga jangan tonjol-tonjolkan kemuslimanmu diguyu malaikat dapurmu alah. Wong kon gurung garing olehmu wudu wis nyang-nyangan pani pira to. Ngono arek-arek. Dadi wis ta. Yuk kita berjuang bersama-sama. Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing. Bapak Sia menista agama.
berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, sia kurang ngambek. Begitu wayang disinggung, sia ngambek, murudul sia. Begitu si Dedi menghina Islam, menghina agama, berbuat kemusyrikan, saudara, sia cari cingwae. Apakah agama lebih rendah daripada wayang? Coba saya akan tanya pada anda Muslim, kalau anda betul-betul anda Muslim, lawan, komen si Dedi, ya, jangan sampai kita gampang dicuatkan dengan hal-hal yang seperti ini. Nah itulah kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, orang yang sudah tertutup pintu hatinya ataupun diselimuti dengan hawa nafsunya, maka dirinya akan tertutup daripada yang hati. Bilang, saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan gurunya belajar dari mana? Gurunya lah. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Wah, ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Dari mana dia belajar? Rasulullah jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Coba ketika di Taif, Rasulullah dilempari sampai berdarah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja aku hancurkan ini. Kira-kira kalau saya Das'at sudah keterlaluan ini. Ada tentara satu peleton. Gimana Das'at? Ratakan. Tapi Nabi tidak. Tidak, betul. Nabi katakan jangan. Kalau Allah ingin mendengar doaku, saya mau berdoa. Berikan mereka hidayah. Mereka perlakukan saya seperti ini karena dia tidak tahu apa yang aku bawa untuk mereka. Ya. Kalau dia tidak beriman, paling tidak anak dan cucunya yang akan beriman kepadaku. Ya, karena melihat contoh. Ya. Terbukti sekarang Taif. Di Taif sekarang beriman semua. Ada lagi kisah yang menarik. Nabi lewat, mau ke masjid. Diludahi orang Yahudi. Oh iya, saya tahu nih cerita. Diludahi. Apa Nabi marah? Tidak, Nabi senyum. Hari kedua pun begitu. Hari ketiga, mana ini langganan? Ya? Karena nggak ada yang ludahin kan. Mana ini langganan saya ini? Oh ternyata sakit. Apa Nabi doain? Rasa kamu. Tidak. Nabi datang ke rumahnya, lalu membungkus kurma dan roti. Datang ke rumahnya orang yang meludahinya. Saya dengar kau sakit. Ya, ini ada roti, ada kurma. Akhirnya terpesona dengan akhlaknya Rasulullah. Jadi tidak ada peluang buat kita untuk melakukan kekerasan. Karena sebenarnya dengan hal seperti itu, dengan keindahan yang diberikan, dengan cinta yang diberikan, sebenarnya lebih menarik. Iya, betul. Nah, kenapa Nabi mampu dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani? Bayangkan, waktu itu sendiri dia berjuang. Iya. Tidak punya tim sukses, tidak punya dana penyokong, tidak punya partai, ya kan? Tapi berhasil. Kenapa? Karena keteladanan, akhlak mulia beliau. Orang Mekah mengakui beliau, diberi gelar Al-Amin. Itu kan akhlak yang terpercaya. Sampai detik ini tidak ada satupun universitas di Indonesia yang memberi gelar mahasiswanya Al-Amin. Bisa dipercaya, tidak ada. Nggak ada, ya. Tapi waktu itu bukan Nabi yang katakan, saya jujur, saya terpercaya. Tidak, masyarakat Mekah. Ya. Lalu kapan mereka dimusuhi? Kapan mereka memusuhi Nabi? Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah itu awalnya karena kesombongannya itu. Mereka menolaknya Nabi. Bukan karena apa ajarannya, tapi karena kesombongan mereka. Ya. Jadi Rasulullah adalah figur kita. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seharusnya begitu ya, karena semua kita ini memang mencontohkan ya baginda Nabi ya, kita mencontohkan beliau begitu ya, dengan tutur kata beliau, dengan bagaimana menyampaikan, benar juga ya apa yang disampaikan begitu. Dan ini kisahnya luar biasa begitu ya, karena bagaimana akhlak beliau itu bisa dijadikan contoh dan teladan, bagaimana menyampaikan dakwah itu, bagaimana terhadap musuhnya, bagaimana terhadap sahabatnya, bagaimana terhadap pemimpinnya, semua ada ajarannya dan tidak ada satupun ajaran beliau yang didasarkan atas kebencian begitu. Ini ya kalau bahasa kasar mentang-mentang begitu ya, tidak suka, bid'ah, syirik dan sebagainya ya. Ini tidak baik dan tidak bagus bagi pembelajaran ini ya untuk ke generasi.
Karena bagaimanapun juga dalam segi apapun, kalau meneladani sifat dari baginda Nabi SAW, itu tidak ada kebencian sedikit pun, dan itu sesuai dengan rahmatan lil alamin lah, rahmat untuk semua orang lah ya. Jangan sedikit-dikit kafir, sedikit bid'ah, sedikit-dikit apalah neraka, jahanam, ini apalagi ini sekarang pemimpin ini gini ya. Ini semakin menarik sebetulnya ya. Kita lanjutin dari sudut pandang Kang Deddy juga sekarang. Kan kita ini halal ini berkutat pada dalil syar'i. Yang diharamkan menurut kaidah Islam, ada unsur babinya, ada unsur binatang yang dilarang, anjing segala macam kan gitu loh. Pertanyaan saya adalah, kalau makanan dikonsumsi sama anak-anak kita dalam setiap hari zat pewarnanya melebihi ambang batas, gulanya melebihi ambang batas, kenapa tidak dikatakan haram? Mana ancaman yang terbesar hari ini? Mana ancaman yang terbesar? Harusnya kita sadar, data kan sudah ada tuh. Diabetes penyebabnya apa? Jantung koroner penyebabnya apa? Stroke penyebabnya apa? Ini kan ancaman. Kanker penyebabnya apa? Kan ini harus segera dirumuskan. Kalau penyebabnya ini, pertanyaannya adalah, ada nggak sih kita berani mengatakan, kecap Anda haram? Kenapa? Karena unsur kimiawinya melebihi ambang batas kesehatan manusia. Tidak hanya soal ada babinya. Iya, saus Anda haram. Karena apa? Karena unsur kimiawinya, pewarnanya melebihi. Minuman Anda haram karena unsur gula dan pewarnanya itu melebihi batas. Kemudian nasi Anda haram. Kenapa? Karena beras yang ditanamnya itu unsur pestisidanya, residu pestisidanya beresiko. Kan kita nggak pernah. Kita sibuk pada yang sudah jelas orang menghindarinya. Kan ya juga. Ini kita lagi bertemu dengan pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah Rois NU Provinsi Jawa Barat. Al Muhajirin Ma'engke tenang bener. Dan kiai-kiai seprovinsi Jawa Barat ngumpul, alhamdulillah, untuk menyampaikan doa bagi terwujudnya Jawa Barat istimewa. Agar nanti ke depan kurikulum baca tulis Al-Quran dan baca kitab kuning bisa dipelajari di sekolah-sekolah pemerintah di seluruh provinsi Jawa Barat. Dan kalau kita semua menjunjung tinggi perbedaan, toleran, alhamdulillah. Pokoknya bersama para kiai, ulama se-Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, mana istimewa Jawa Barat? Berkah kanggo Jawa Barat kapayun, amin ya robbal alamin. Dan saya katakan pada semuanya, saya sebagai orang Sunda, saya katakan, guru nuhung adalah karuhunnya bagi orang Sunda. Enggak boleh lagi pandangan Anda, guru nuhung dari Eropa, dari Barat, dari Timur Tengah. Enggak, karuhun kita. Kenapa? Orang kita bisa di sini, bisa beragama, bisa berbudaya. Itu dari karuhun kita, bukan dari orang lain. Yang ngajarin ngomong adalah ibu kita dari nenek kita dari buyut kita. Dari situ kita nih tugasnya menyempurnakan. Bukan merubah-rubah dan merasa rendah diri, menganggap leluhur kita adalah orang-orang yang tidak ngerti agama. Kata siapa? Mereka lebih tahu dibanding kita. Cuma bedanya mereka tidak sok pintar. Kenapa? Sindak Siloka Sasmita, dia menyembunyikan seluruh kearifan dan ilmunya atas nama apa? Atas nama nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana kearifannya? Orang bikin dongeng Sikabayan nggak ditulis, Sikabayan buatan siapa? Bagaimana orang Sunda, leluhur Sunda itu dirinya adalah diri yang berpasrah pada Allah, diri yang hirup ukur sasampuran awak ukur sasampayan sariring dumadi sarekat saparipola sadaya kersaring Allah. Nggak ada yang diakui. Siapa yang bikin cerita lutung kasarung? Apakah menuntut hak cipta? Itu ya, memang menariknya di situ Kang Deddy, bahwa tidak melupakan leluhur, tidak melupakan sejarah, begitu selalu membanggakan negara, daerah, keturunan leluhur juga ya. Karena memang harus seperti itu ya di saat gempuran-gempuran sekarang yang terjadi di sini dengan memanfaatkan leluhur ya. Dengan mohon maaf ya, mungkin ya Habib palsu di situ ya. Palsu yang selalu membanggakan untuk memanfaatkan dan untuk memanfaatkan kelemahan masyarakat begitu ya, untuk mencari-cari pundi-pundi di situ ya. Bagaimana tidak pernah
sedikit pun diajarkan oleh Nabi kita begitu ya. Tidak pernah Nabi mengajarkan bagaimana meminta gitu, apalagi keturunan beliau untuk meminta, untuk bikin repot orang. Tidak ada sedikit pun ajaran dari beliau. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Dan mungkin kenapa Kang Deddy sekarang dipojokkan ya untuk sebagai syirik dan sebagainya. Ya mungkin Kang Deddy kan sekarang bagaimana menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan begitu ya, yang kita juga harus bangga dengan leluhur kita. Leluhur kita itu bukan orang-orang biasa, leluhur kita juga orang yang luar biasa begitu ya. Dan intinya bahwa satu-satunya yang diajarkan dan harus kita pegang teguh teman-teman ya, bahwa bagi siapapun kita, bagaimanapun juga, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan tetap jaga persatuan bangsa kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.